Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni Danisi, NIM 112 PGMID, dosen pengampu Bapak Dorisno MPD. Baik, kali ini saya akan membahas soal tentang materi, yaitu yang pertama materi geometri bangun ruang, yang kedua kesejajaran dan kesebangunan, yang ketiga satuan pengukuran, yang keempat kecepatan dan debit, yang kelima penyajian data, dan yang keenam ukuran pemusatan data. Baik, langsung saja kita ke soal yang pertama, yaitu menentukan volume bangun ruang. Bangun ruang yang di sini adalah bangun ruang kubus dan balok, yang dimana rumus volume kubus yaitu sisi pangkat 3, dan volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini dijelaskan pada gambar rumus volume kubus. Volume kubus yaitu 10, di sini terlihat 10 cm karena ini tandanya sama, berarti 10 cm, dan panjangnya adalah 20, lebarnya 10, dan tingginya juga 10. Maka 10 pangkat 3 menjadi 1000 ditambah dengan 20 kali 10 kali 10 hasilnya 2000. 1000 ditambah dengan 2000 maka hasilnya 3000. Jadi volume bangun ruang balok tersebut adalah 3000 cm3. Selanjutnya, sebuah tenda pramuka berbentuk prisma tegak segitiga. Panjang tenda 4 meter dan lebarnya 2,5. Dan jika volume tenda adalah 10 meter kubik. Yang ditanya adalah tingginya. Rumusnya sebelumnya kita harus mengetahui rumus prisma, yaitu rumus volume prisma adalah luas alas dikali dengan tinggi prisma. Luas alasnya adalah 1/2 dikali dengan alas segitiga, dan tingginya segitiga dikali dengan tinggi prisma. Nah, kita masukkan angkanya ke 10 cm. 1/2 dikali dengan alasnya tadi diketahui adalah 2,5, dan tinggi segitiganya belum diketahui, dan tinggi tenda yaitu tinggi prisma adalah 4 meter. Maka kita masuk saja langsung. 10 sama dengan 5 kali tinggi segitiga, dan tinggi segitiga 10/5 sama dengan 2 meter. Jadi tinggi tenda adalah 2 meter. Selanjutnya, materi geometri bangun ruang kerucut Betawi, yaitu kerucut terdapat dalam bola. Jari-jari bola adalah 15 cm dan tinggi kerucut 24 cm. Yang dipertanyakan adalah volume bola di luar kerucut. Nah, ini yang di luar kerucut, ini ya. Volume bola di luar kerucut, rumusnya yaitu volume bola dikurang dengan volume kerucut. Volume bola rumusnya 4/3 pi r kuadrat dikurang dengan volume kerucut, yaitu 1/3 pi r kuadrat T dikali dengan T. 4/3 pi r dikali dengan 15 kali 15 kali 15 dikurang 1/3 pi r kali 12 kali 12 kali 24. Hasilnya adalah 4500 pi dikurang dengan 1152 pi. Hasilnya 3348 pi cm3. Selanjutnya yaitu perbandingan diameter dan tinggi suatu kerucut. Maka volume kerucut yang ditanyakan. Yang pertama kita harus mengetahui perbandingan diameter, yaitu diameter dengan tingginya 6/4. Nah, di sini 6/4 kita masukkan saja. Kita anggap saja 6x banding 4x. Karena dia diameter, maka sedangkan jari-jari adalah rumus diameter D/2. Maka
diameternya adalah 6 dibagi 2, jadi 3. Menjadilah 3x banding 4x. Di sini kita lihat garisnya. Garisnya itu kita mencari dari garis ini, mencari S, yaitu S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah dengan T pangkat 2. T di sini yaitu R-nya sudah ditentukan tadi 3x, maka 3x pangkat 2 ditambah dengan T-nya juga ditentukan 4x, maka X-nya juga, T-nya juga 4x kuadrat. Maka 3x kuadrat menjadi 9x kuadrat dan 4x kuadrat menjadi 16x kuadrat. Ditambahkan 9x kuadrat ditambah 16x kuadrat adalah 25x kuadrat. Karena dia kuadrat, kita akarkan. Maka S sama dengan akar 25x kuadrat. Hasilnya adalah 5x. Nah, di sini 5x. S-nya baru 5x. Kita tentukan. Nah, kita masukkan ke rumus S ditambah dengan R. Garis S ditambah dengan R. Maka S ditambah R sama dengan 56. Kita masukkan S tadi sudah ditentukan 5x dan R sudah ditentukan tadi 3x, maka kita masukkan saja menjadi 5x ditambah 3x sama dengan 56. 5x ditambah 3x 8x sama dengan 56, x sama dengan 7 karena 56 dibagi dengan 8 hasilnya 7. Nah, karena kita sudah mengetahui semuanya, x sudah kita ketahui dan kita masukkan ke rumus tadi perbandingan R banding T tadi, maka 3x dikali dengan 7 dan banding 4x tadi kita bandingkan 4 banding 7, maka 3 kali 7 adalah 21 banding 4 kali 7 adalah 28, maka bandingnya adalah 21 dan banding 28. Sedangkan yang dipertanyakan volume kerucut, maka kita masukkan rumus volume kerucut. 1/3 pi R kuadrat dikali dengan T. 1/3 pi-nya adalah 22/7 karena dia 21 bisa dibagi dengan 7, 28 bisa dibagi dengan 7, maka kita gunakan saja pi R-nya 22/7. Dan yang kedua dikali dengan 21 kali 21 dan kali 28. Hasilnya adalah 12.939 cm. Dah, selanjutnya yaitu kesejajaran dan kesebangunan. Perhatikan gambar pada gambar di bawah ini. Yang ditanya adalah panjang SU. Di sini SU sudah dijelaskan. Gambar di sini bisa kita ubah menjadi gambar seperti ini. Nah, di sini SU yang ditanya, maka kita tinggal memasukkan angka saja. SU sama dengan SU per KP yang sama-sama sejajar sama sebangun, yaitu SU dengan KP sama dengan TS sama juga dengan TP, maka adalah SU karena belum ditentukan maka kita tetap buat SU. KP adalah 6 ditambah dengan 12, TS 12 dan TP yaitu 12 ditambah dengan 12. Nah, di sini kita tinggal menjumlahkan SU per 18, 12 per 24. Nah, ini kita kali silangkan. SU sama dengan 24 SU sama dengan 18 kali 12. Nah, kita bagi. SU sama dengan 12 kali 18 dibagi dengan 24, maka SU-nya dapat 9 cm. Selanjutnya yaitu satuan pengukuran. Jarak yang diketahui dari rumah Desi ke sekolah yaitu 6.500 dm atau desimeter, sedangkan jarak rumah Mela ke sekolah 80 dekameter. Dan rumah siapakah yang paling dekat dari sekolah? Nah, kita cari. Kita ingin mengubahnya dalam soal dinyatakan dalam dam. Maka rumah Desi harus kita jadikan ke dam dulu. Sedangkan rumah Mela sudah kita jadikan ke dam kan? Nah, Desi 6.500 desimeter. Karena dia naik 2 tangga maka dibagi dengan 100, maka jadilah 65 dekameter. Sedangkan rumah Mela ke sekolah yaitu 80 dekameter, maka rumah yang paling dekat yaitu rumah Desi. Selanjutnya satuan debit. Yang diketahui pompa air A
memompa dengan debitnya 60 liter per menit, sedangkan pompa B 80 liter per menit. Kedua pompa digunakan secara bersama-sama untuk menguras air sebanyak 67.200.000 liter. Setelah kedua pompa tersebut digunakan secara bersama-sama untuk menguras air sebanyak 67.200 liter. Nah, setelah 5 jam pertama, pemakaian pompa A ternyata rusak, sedangkan pompa B tetap bisa digunakan sampai dengan selesai. Yang ditanya lama waktu untuk menguras seluruh isi kolam. Nah, kita harus mencari pompa A. Pompa A 60 liter per menit dan pompa B 80 liter per menit dengan air yang dikuras 67.200 liter. Jika kita jadikan 1 jam, maka 60 kali dengan 60 maka 3.600 liter ditambah dengan 80 dikali 60 maka hasilnya 4.800 liter, dan dapat kita tambahkan jadilah hasilnya 8.400 liter. Sedangkan 5 jam pertama yaitu 5 jam dikali dengan 8.400 liter hasilnya 42.000 liter. Karena pompa A rusak, maka 67.200 dikurang 42.000 sama dengan 25.200 liter. Maka pompa B yang dapat menguras jadi 25.200 liter dibagi dengan 80 liter per menit sama dengan 3.315 menit. Maka dijadikan ke jam yaitu 315 menit dibagi 60, hasilnya 5 jam seperempat 1/4 jam. Maka 5 jam ditambah dengan 1/4 bisa disebut dengan 2,5 kan? Berarti 5,25 jam. Maka hasilnya 10,25 jam. Selanjutnya penyajian data. Dari data di atas yang dituju, maka yang ditanya jumlah pengunjung di hari Rabu. Dari tabel kita dapat melihat di hari Rabu itu adalah sebanyak ini. Penyelesaiannya itu dari 5 hari 200 orang, maka 200 orang dikurang 45 di hari Senin, 40 di hari Selasa, 30 di hari Kamis, dan 20 di hari Jumat. Nah, kita tinggal menjumlahkan 200 dikurang 136, maka hasilnya 65 orang. Maka di hari Rabu yaitu 65 orang. Selanjutnya ukuran pemusatan data. Dari 40 siswa yang mengikuti ulangan matematika, 28 siswa memperoleh nilai 8 dan sisanya memperoleh nilai rata-rata 7. Berapakah nilai rata-rata seluruh siswa? Yang ditanya adalah rata-rata. Maka rumus rata-rata yaitu jumlah seluruh murid dibagi dengan frekuensi. Maka rumus rata-rata yaitu jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Nah, di sini kita tinggal memasukkan saja 80 dikali dengan 28 karena dapat 28 siswa, dan 70 dikali dengan 12 siswa. 28 dibagi dengan 12 karena itu frekuensinya, maka 2240 ditambah dengan 840 dibagi dengan 40. Maka hasilnya adalah 3080 dibagi 40, hasilnya 77. Ya, baik, terima kasih. Sampai situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.